Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara, para pemirsa yang budiman, kita sambung lagi video ini dengan judul siapa yang dekat dengan Allah dan siapa yang jauh dari Allah. Disampaikan atau diuraikan oleh Abdul Rojak. Bismillahirrahmanirrahim. Maulana Muhammad Ali di dalam bukunya berjudul Islamologi menjelaskan arti adzan itu sebagai berikut. Adzan bukan saja suatu pengumuman tentang waktu sholat, melainkan pula pengumuman tentang ajaran Islam yang besar dan tentang arti yang terkandung di dalamnya. 5 kali sehari beribu-ribu, beratus-ratus ribu, bahkan mungkin sekarang sudah mencapai jutaan menara mengumumkan ketuhanan yang Maha Esa dan kenabian Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang kedua-duanya merupakan asas pokok agama Islam. Bukan itu saja, tetapi dilanjutkan lagi dengan kebesaran Allah Ta'ala yang terkandung di dalam kalimat Allahu Akbar. Sehingga manusia harus tunduk hanya kepadanya. Sedangkan manusia menjadi penguasa segala sesuatu selain Allah Ta'ala. Dan apa yang dalam satu perkataan mengungkapkan tujuan agama, yaitu mewujudkan sifat-sifat Tuhan dalam batin manusia, diumumkan dengan nada yang kuat-kuat. Mari menjalankan sholat. Hayya ala sholat. Hasil dari sholat itu diumumkan selanjutnya. Mari menuju kepada kesuksesan. Hayya ala falah. Menjalankan sholat menghasilkan sukses di dalam hidup manusia karena hanya dengan mewujudkan sifat-sifat Tuhan yang Maha Esa di dalam batin manusia, tercapailah perkembangan diri sendiri atau falah dengan sempurna. Alangkah mulianya cita-cita yang terkandung di dalam adzan itu. Membunyikan lonceng atau meniup terompet diganti dengan adzan yang menyerukan prinsip Islam dan artinya yang didengungkan 5 kali sehari agar setiap orang dapat mencapai sukses di dalam hidupnya melalui pintu masjid. Tidak ada bentuk propaganda yang lebih efektif daripada adzan itu. Orang menjadi tidak ragu-ragu lagi apakah Islam itu dan apakah yang diajarkan oleh Islam itu. Orang tidak lagi perlu membaca buku untuk mencari ajaran Islam. Orang tidak lagi perlu mendengarkan uraian filsafat tentang arti ajaran Islam. Orang yang perlu lagi memikirkan apakah akibatnya jika orang menerima ajaran-ajaran itu. Tiap-tiap pagi, tiap-tiap siang, tiap-tiap petang, tiap-tiap sore, dan tiap-tiap malam sebelum tidur, setiap rumah, malahan setiap telinga menerima dan mendengar ajaran tentang ketuhanan yang Maha Esa dan kenabian Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai asas
pokok ajaran Islam, dan bahwa orang tidak boleh tunduk kepada apa saja selain tunduk kepada Allah Ta'ala, dan bahwa setiap orang dapat mencapai perkembangan jiwanya yang sempurna, yaitu hidup yang sukses dengan jalan mewujudkan sifat-sifat ketuhanan di dalam batinnya, yang ini hanya terlaksana dengan jalan menjalankan sholat kepada Allah Ta'ala. Adapun orang yang jauh dari Tuhan itu ialah satu orang-orang kafir. Surat Hud surat 11 ayat 68. Kemudian yang kedua, orang-orang lalim seperti kaumnya Nabi Nuh alaihissalam. Surat Al-Mu'minun 23 ayat 41. Yang ketiga adalah orang-orang yang tidak mau beriman, atau di dalam surat Al-Mu'minun surat 23 ayatnya 44. Yang keempat adalah orang-orang yang menolak sebagian isi kitab suci Allah Ta'ala, seperti kaum Yahudi dan kaum Kristen. Surat Al-Baqarah surat 2 ayat 176. Kemudian yang kelima adalah orang-orang yang menyeru kepada selain Allah Ta'ala, yaitu terdapat di dalam surat Al-Hajj surat 22 ayatnya 12. Yang keenam adalah orang-orang yang membantah tentang syaat, terdapat dalam surat Al-Syura ayat 18, yaitu surat 42 ayat 18. Kemudian yang ketujuh adalah orang-orang yang musyrik, terdapat di dalam surat An-Nisa surat 4 ayatnya surat 167. Yang kedelapan adalah orang-orang yang mencintai kehidupan dunia ini melebihi kehidupan di akhirat dan menyimpang dari jalan Allah Ta'ala. Surat Ibrahim surat 14 ayat 3. Dengan demikian jelas bagi kita bahwa pengakuan orang Kristen dan orang Buddha di atas tadi itu belum cukup membuktikan dekatnya mereka dengan Tuhan mereka. Demikian pula tuduhan mereka yang menyatakan orang Islam itu jauh dari Tuhannya adalah tidak berdasarkan dalil dan tidak berdasarkan bukti. Karena Islam membenci kedelapan sifat di atas itu tadi dan memperingatkan mereka agar menuju jalan Tuhan yang Maha Esa yang diridhoinya. Bahkan mereka yang beragama selain Islam lah, atau ahli kitab yang tersesat jauh dari jalan yang benar menuju kepada Allah Ta'ala, Tuhan sarwa sekalian alam, apalagi dekat dengan Allah, sebagaimana firman Allah Ta'ala yang artinya sebagai berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Katakanlah, wahai kaum ahli kitab, janganlah kamu berlebih-lebihan di dalam agama kamu secara tidak benar, dan jangan pula kamu mengikuti keinginan orang-orang zaman dahulu yang tersesat
dan menyesatkan banyak orang, dan mereka tersesat dari jalan yang benar. Surat Al-Maidah surat 5 ayatnya 77. Demikianlah firman Allah Ta'ala mengakhiri risalah ini. Mudah-mudahan kita sekalian para penonton video ini mendapatkan rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekilapan saya di dalam menyampaikan risalah ini. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.